Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Yudi Setiawan. Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial pola gamis yang bagian dadanya ada sambungan, lalu ke bawahnya melebar. Nanti fotonya atau modelnya akan saya tampilkan di layar. Dan pola ini pesanan dari Kak Eli Pontianak ya. Beliau sudah mengirimkan ukurannya, meskipun kurang lengkap, tapi saya tetap akan melengkapi ukurannya biar kawan-kawan juga lebih bisa detail untuk mempelajarinya ya. Dan pola ini saya akan buatkan step by step ya. Tidak mungkin saya ujuk-ujuk dari pola dasar lalu dipecah menjadi pola yang melebar ke bawah. Jadi harus benar-benar dari pola dasar dulu ya. Untuk ukurannya, panjangnya 125, dadanya 130, pinggangnya saya buat aja 110 atau 120 boleh ya, karena nanti ke bawahnya akan melebar. Pinggulnya 130, kerung lengan 60, panjang tangannya minta 1/4 ya, bukan setengah, ini salah tulis saya, 1/4 berarti, atau 1/3 ya di sini ya, maksudnya 1/3 kayaknya, iya 1/3. Lingkar lengannya bagian lengan atas itu 44 cm, pundaknya saya buat normal 48 sampai 50, ini bisa ini kalau ukuran besar seperti ini ya. Oke, saya akan buatnya benar-benar step by step, jadi harus detail. Saya nggak mungkin buatnya langsung ujuk-ujuk sudah ada pola dasarnya langsung kita pecah ke bagian bawahnya, nggak mungkin ya. Jadi harus benar dari pola dasarnya. Sebelum simak video lengkapnya, bantu juga agar channel ini semakin berkembang, bantu like dan subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru kawan-kawan bisa menerima notifikasinya ya. Oke, kita mulai untuk membuat tutorial polanya ya. Nah, ini untuk langkah yang pertama kita akan buat pola dasarnya dulu ya. Ini pola dasar big size nih, jadi kawan-kawan yang kedapatan agak rumit untuk bagian pola dasar yang big size, nah ini waktunya kawan-kawan pelajari ya. Ini garis untuk pundak paling atas, lalu turun 4 cm. Kasih turun dadanya, turun pinggangnya 45 aja ya, karena memang saya diberi ukurannya hanya panjang, lingkar dada, dan kerung lengan, dan lingkar lengan ya. Jadi saya sesuaikan lagi nih ya. Nah, ini turun pinggang. Turun dadanya kita gunakan 27. Ini bisa 27, bisa sampai 30 cm ya kalau big size seperti ini ya. Tapi kita buat yang proporsional aja, 27. Oke. Untuk langkah yang selanjutnya kita akan membuat kupnat ya. Karena ini big size, saya akan cari lingkar dadanya dulu ya. Saya akan cari ukuran lingkar dadanya dulu. Ukuran lingkar dadanya 130 dibagi 4 sama dengan 32,5. Nah, di sini ya, tambah 1 cm karena ini untuk badan depan menjadi 33,5. Nah, untuk lingkar dada selebar ini kupnatnya tidak bisa dengan 9 cm ya. Ini bisa sampai 11 cm ya, atau sampai 12 juga bisa ya. Kita buat 12. Ini sama, kita buat 12. Nah, ini tidak usah pakai kupnat juga ya. Nggak usah ya. Lalu lingkar pinggangnya 110 dibagi 4, 27,5 menjadi 28,5. Nah, ini hanya untuk patokan aja ya.
karena nanti di bagian dari pinggang pun dibesarin sampai sini boleh ya, karena melebar ke bawahnya ya. Lalu pundaknya 48 dibagi 2 menjadi 24. Nah ini kecil banget ya, kita bisa buat 25 ya. Lebar bahunya kita buat 14,5. Kita buat lebar bahunya dulu. Turun leher kita boleh ikutin ini 11, nah turunin 10 ya. Ini benar-benar big size, jadi benar-benar harus ikutin ukurannya ya. Nah ini lehernya sudah. Selanjutnya kita akan buat garis patokan untuk badan samping, karena nanti melebar ke bawahnya ya. Nah ini kerung lengannya 60, berarti kerung lengan depan ini minimalnya harus 30 ya, harus 30. Kalau kita ikutin ini teori yang sudah baku, lingkar dada dibagi 4, 32,5 dari sini 32,5. Tuh adanya di sini, nggak beres ya. Kalau selalu mengikuti aturan yang sudah baku itu nggak selalu beres ya. Jadi gimana caranya? Kita akan coba beri tanda di sini ya. Kita perkirakan hitungannya sampai sini harus 30. Nah kita bayangkan di sini sudah ada kerung lengan, ini sudah bisa 30 belum? Nah ini udah bisa 30 ya, sampai sini ya. Naikin dikit lagi boleh. Oke. Nah selanjutnya kita akan buat kerung lengan seperti ini. Cukup dari sini aja ya, baru lanjutkan ke bagian sini. Nah seperti itu cara membuat kerung lengannya ya. Ini harus 30 karena kerung lengannya totalnya 60 cm. 60 dibagi 2 sampai dengan 30 ya. Ini 28,5, berarti masih kurang turun. Boleh diturunkan lagi ya. Seperti itu cara membuat kerung lengannya ya. Terus kita buat sampai benar-benar menjadi 30 cm. Coba kita ukur ulang yang sudah di sini. Yang sudah kita ukur, yang sudah kita ulang. 29,5. Ini udah oke ya, udah lumayan ya. Karena kalau ngukurnya bener ini udah 30 ini ya. Ya, udah 30 ini ya. Nah ini pola dasarnya ya. Oke sekarang bagian depan udah ya, depan. Selanjutnya kita akan buat bagian belakang. Ini kita akan teruskan garisnya. Saya cek dulu untuk kameranya cukup nggak ya. Oke nanti akan saya geser ke sini ya. Yang penting ini sudah jadi badan depannya. Oke saya lanjutkan lagi. Nah untuk bagian pundak, kawan-kawan bisa tambah 2 cm ya. Pundak tambah 2 cm. Lalu kita mulai gambar sesuai tanda. Kalau turun bahunya sama 4 cm juga. Ini kalau dihitung secara realistis atau secara logika, kerung lengan belakang dan depan itu kan beda. Belakang itu biasanya lebih agak keluar ya, sini.
Nah, kalau ini tidak ditambah, secara logika itu udah pasti akan berkurang ya. Jadinya tidak 30 lagi, jadi berkurang jadi 28. Nah, kenapa pundak saya selalu ditambah naik ke atas? Karena pola kerung lengan badan belakang itu berbeda dengan depan. Makanya harus agak naik sedikit ya. Nah, membuat garis lurus di bagian sini, kita gunakan sudut dari penggaris seperti ini. Nah, baru kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya kita akan ukur bagian pola depan dadanya ya. Ini 33,5. Nah, 33,5 di sini. Kurangi 2 ya. Nah, ambilnya di ukuran yang kedua. Ya, dari sininya 2. Ininya ke sininya 33,5. Pinggang kita ukur juga pola depan. Pinggangnya ini 32. Nah, kita ukur 32 di sini. Kita kurangi 2. Ya. Selanjutnya kita buat lagi. Nah, seperti itu. Nah, titik ketiaknya kita ikuti aja bagian depan ini berapa? 1,5. Sama 1,5 di sini ya. Kalau bahu atau pundak sama. Kita buatnya 25. Lebar bahu kita buat sama 14,5. Ya, ini udah dibuat sama lebar bahunya. Kalau membentuk bagian kerung lengan, kerung leher bagian belakang, ini bisa diambil di tengah-tengah, bisa juga turun lagi 1 cm ya. Itu masih normal ya. Nah, ini kita buat kerung leher bagian belakang. Lalu kerung lengan udah kita tinggal bentuk aja ya. Nah, seperti ini. Karena kerung lengan bagian belakang itu pasti agak keluar, beda dengan depan ya. Coba, ini harus 30 juga ya. Tuh, ini 30. Coba kalau misalnya tadi tidak kita naikkan di sini ya, dengan kerung lengan yang berbeda seperti ini dengan kerung lengan depan, itu hasilnya akan kurang. Tuh, 27,5 ya. Jadi ini adalah solusi agar ukurannya tetap sama ya. Oke. Ini belakang sudah. Saya akan potong dulu, nanti akan saya tunjukkan cara bentuk bagian depannya ya. Nah, ini adalah pola dasarnya ya. Langkah selanjutnya kita akan buat bagian sambungan di bagian depan ini ya. Nah, kita gunakan yang seperti ini. Di atas dada puncak bisa naik 6 cm ya. 6 sampai 7 cm. Kita buat aja 7 cm ya. Kalau bagian belakang kita naikkan 10. Nah, seperti ini caranya ya. Nah, kalau di luaran sana mungkin kalau caranya seperti ini ya. Ini dipecah. Ini dipecah. Ini dipecah. Ini dipecah.
lalu dipecah, dibentuk lagi. Itu cara yang biasa di luar sana diajarkan ya. Seperti ini caranya. Nanti ini dipecah, ini dipecah, ini dipecah, ini dipecah, lalu dibuat melebar. Ini dipotong dulu. Nah, saya agak berbeda ya. Saya bisa membuat pecah polanya lebih praktis tanpa pecah-pecah pola lalu disambung-sambung lagi, nggak perlu seperti itu ya. Jadi kawan-kawan terus simak dan terus ikuti step by stepnya, karena nanti setelah video ini saya akan tunjukkan dengan detail cara membuat pola melebar ke bawahnya tanpa harus pecah-pecah pola ya. Pecah pola itu saya biasanya yang untuk menghaluskan ya. Kalau untuk melebar, untuk ini, itu nggak perlu pecah pola lagi ya. Nanti setelah video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat pola bagian ke bawahnya biar lebih praktis untuk kawan-kawan yang masih belajar. Oke? Terima kasih untuk semuanya yang sudah mau menyimak dari awal sampai selesai. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya bagian untuk pola bagian bawahnya ya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam saya menyampaikan secuil ilmu ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar yang positif agar channel ini semakin berkembang dan saya juga semakin bersemangat untuk terus berkarya, berbagi sedikit manfaat di dunia fashion. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yudi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.